Pada suami yang tertutup bisa jadi memang wataknya yang introvert ya. Dan tentu memang tugasnya istri adalah senantiasa mengajak bicara atau yang duluan memancing bicara. Itu memang begitu ya. Adapun dia tetap diam, lebih banyak diam, sudah nggak apa-apa, kan ikhtiar kita ngajak bicara. Ayo makan yuk. Ya. Enak nggak ya? Ya. Gimana tadi ya? Udah, itu aja yang tugas kita. Itulah yang menaikkan tingkat kemuliaan istri. Ya. Memang kadang-kadang capek, kesel. Mungkin karena kita letih, penat, ya sudah istighfar. Ya. Kadang kita marah, ya mungkin karena lagi momen, sudah istighfar. Tapi itulah yang dikenal suami. Ya, itulah yang dikenal suami. Apalagi nih, ya ini masuk juga ke yang kedua ya. Masalah pandemi ini membuat laki-laki banyak diam. Kenapa? Laki-laki ini pada saat pandemi, otak tanggung jawab untuk ya jemput rezeki untuk keluarganya itu betul-betul hang. Dan laki-laki butuh waktu untuk mikir. Dan laki-laki kalau lagi mikir nggak mau diganggu, biarkan aja. Mending kita siapin, ya siapin minum, siapin makan. Kan kita bisa lihat raut wajah kan. Perempuan itu kan ada di otaknya pembaca raut wajah. Harus peka memang. Ya udah senyumnya udah turun-turunin gitu ya. Memang mungkin turun juga sih, bukan diturun-turunin. Ya. Laki-laki senang banget kalau dikasih gini. Ayah capek banget ya. Dia cuma gini dia. Ya, oh ya. Dia minum ya. Apa mau makan apa kelaparan? Ya jadi ditawarinnya adalah yang bentuk makanan. Karena selama ini kita belajar kan pusat penanggung jawab termasuk penanggung jawab ekonomi dan di situ juga pusat lapar dan haus. Udah jadi kalau misalnya suami udah jawabnya, iya sudah itu yang dibahas tentang makan minum aja, ya. Aku ambilin asinannya, ya, kelapetar. Mau kelapetar apa asinan dulu? Nah, dia udah mulai senang tuh dua-duanya. Oke. Udah gitu aja. Jangan lagi membahas, oh ya cerita sama aku kan istrimu, ibu dari 5 anakmu, permata hatimu, oh ya cerita. Laki-laki itu kalau lagi ada masalah nggak suka cerita sama siapapun. Dia cuma mau istrinya ngerti dan istrinya kasih makan minum. Itu. Ya, jadi ini buat kita semua sahabat-sahabatnya. Dan kemudian makin tua aku jadi kayak anak kecil ya. Iya karena generasi tubuh kita nih, ya kita punya sel kan dia makin sudah lama dipakai, sehingga dia makin menurut ya. Ada yang regenerasinya bulanan, yang lever, tapi kan di dalam, ya. Ada yang generasinya per 1 tahun, ada yang generasinya malah 200 tahun, terutama otak. Nah, orang yang kadang-kadang menjadi demensia atau orang sekarang istilahnya pikun, ya, itu kan adalah yang ada masalah di otak. Bisa jadi satu karena pernah terbentur, ya, atau hipertensi sehingga tanpa sadar sempat beberapa pembuluh darah di otak pecah melebar-lebar sedikit sehingga membuat sumbatan, atau karena makanan hipertensi bertahun-tahun jarang oksigennya, atau diabetes, ya, atau pernah jatuh, atau dia selama ini hidupnya itu selalu sedih. Nah, itu membuat demensia. Dan tadi kita belajar bahwa otak manusia baru ada regenerasinya 200 tahun. Tapi umur kita nggak sampai 200 tahun. Ya. Walaupun misalnya itu tadi ya, matanya nggak katarak, tapi kok ya dia ada lupa, ada kepengen selalu ditemenin, dan sensitif. Kenapa? Karena kan otak emosi kan satu saat ini bisa seperti itu. Apalagi yang ada genetik Alzheimer. Ya. Apalagi waktu pernah jatuh dari motor, dia terbentur waktu muda nggak rasa tuh terbenturnya. Ya, tapi barulah tua muncul demensianya tadi, ya. Atau mungkin maaf juga misalnya ya terlalu sedih, terlalu capek dulu, itu juga bisa demensia. Jadi ya tolong pahami, orang semakin tua, sebagian orang ya memang menjadi demensia, tetapi asik juga hidupnya ini. Ya, mungkin saya boleh sedikit kasih endingnya karena ini penting banget sama kita semua nih ya, bisa selalu kasih ilmu ini ya. Tubuh manusia nih, badan seluler ini makin hari kan dia makin ya generasinya beda-beda, terutama otak baru 200 tahun.
Tapi yang luar biasa adalah tubuh manusia juga ada badan bioplasmiknya. Ya, yang kita tahu badan bioplasmik itu datang dari keluarnya dari pembuluh meridian. Nah, sahabat-sahabat, ya, bioplasmik ini tuh penuh lapisan, ada gelombang eterik, ada gelombang astral, gelombang spiritual ini. Nah, spiritual inilah nih yang di luar lapisan niat dan pada saat kita berprasangka. Ya, nah, yang luar biasa adalah ya ini pada saat kita berdoa itu, makanya doa kita yang diucapin di mulut itu kan terbroadcast lewat sinyal ini kan. Makanya doanya terbroadcast ke alam semesta sampai lauh mahfuz. Dan akan ditarik apa yang kita minta, termasuk niat. Hati-hati juga pada stop. Ngomong gitu. Itu kayak si itu tuh, kayak ibunya si itu tuh. Itu stop. Karena itu terbroadcast juga oleh gelombang. Sudah istighfar supaya apa yang di broadcast ini baik prasangka ya dan yang tadi keluar dari badan kita itu terdilet dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Kasih kemudahan. Jadi doakan dong kemudahan dia ya Allah. Mohon juga pada diriku ya Allah. Ya, Engkau jaga otakku ya Allah sehingga sampai umur berapapun